Shalom, berjumpa kembali di renungan harian. Kiranya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, khususnya di dalam kerohanian kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan untuk segala berkat yang kami nikmati, kami rasakan hingga saat ini. Biarlah ya Tuhan, kuasa Rohul Kudus-Mu menjadi bagian kami, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita pada saat ini judulnya ialah berkat rohani. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dan di mana mengawali ini ada seorang remaja. Ia melihat beberapa lembar uang yang jatuh dari saku seorang pria yang ada di parkiran. Awalnya juga dia berpikir, oh iya, dia akan menikmati, boleh membeli akan makanan atau juga jajan dengan gratis memakai uang tersebut. Tetapi akhirnya ia mengembalikan akan uang tersebut. Dan juga di dalam benak pikirannya, kalau ia mengembalikan, siapa tahu ia akan mendapat imbalannya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Beberapa hari kemudian, ia juga masih berharap adanya keberuntungan atau juga hal-hal yang lainnya. Dikatakannya, perbuatan baik pasti ada upahnya. Ternyata yang dialaminya ialah kosong lagi atau tidak ada. Setelah itu dia sadar bahwasanya berbuat baik mesti dengan rela, bahkan tanpa pamrih. Lagi pula dengan mengembalikan uang tersebut, ia sudah menerima berkat rohani yang luar biasa daripada Tuhan, daripada sorga, yang nilainya jauh lebih besar. Paulus juga mengawali suratnya dengan ucapan syukur dan pujian. Padahal sekalipun tekun dan setia melayani Tuhan, ia juga mengalami tantangan kehidupan atau juga ada banyak penderitaan. Tetap bekerja dengan membuat tenda, bahkan juga pernah dipenjara atau berulang kali. Hidup selibat dan di mana tidak berkeluarga, bahkan Paulus juga mati martir. Bagi sebagian orang, bisa saja yang dialami oleh Paulus ini, yaitu belum cukup mereka menyebutnya bahwasanya ia tidak diberkati oleh Tuhan. Namun Paulus merasakan hal yang luar biasa, tetap dituntun oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, merasakan keuntungan besar yang berharga, hidup bersama dengan Tuhan. Dipilih juga sebelum dunia dijadikan, diangkat menjadi anak-anak daripada Allah, beroleh pemeliharaan Tuhan, pengampunan dosa, dan penebusan melalui darah Kristus. Dikatakan juga bahwasanya menerima hikmat dan pengertian dan melaksanakan akan kehendaknya. Lagi pula Allah memeteraikannya dengan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa ia akan menerima semua yang telah dijanjikannya. Semuanya
di dalam juga kehidupan kita, merupakan berkat rohani yang lebih istimewa dibanding keuntungan sementara daripada mungkin berkat-berkat jasmani. Karena itu Paulus tetap selalu mengucap syukur apapun keadaan dan juga yang terjadi. Pertanyaannya ialah, adakah kita sebagai umat-umat Tuhan bersyukur oleh karena hal ini, atau juga bersyukur karena berkat-berkat rohani? Seharusnya jawabannya ialah iya, dan pasti kita juga akan mengatakan seperti itu, yaitu tadi berkat rohani yang nilainya jauh lebih besar di dalam kehidupan kita dari apapun itu yang disediakan oleh Tuhan. Persekutuan dengan Kristus merupakan hak yang istimewa yang menjadi dasar atas berkat rohani dari banyak berkat-berkat yang lainnya. Kiranya ini menjadi perenungan yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu mengenai berkat-berkat rohani yang juga diberikan atau dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Segala berkat-berkat tersebut di dalam kerajaan sorga adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.